Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Afifa dengan NIM 210330002 dan saya merupakan salah satu anggota dari kelompok 1 mata kuliah Fisika Dasar 1 Universitas Negeri Padang. Dengan dosen pengampunya adalah Ibu Silvi Yuliasari, SPD MPD. Nah, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan membahas materi yang berkaitan dengan dinamika partikel. Nah, tujuan dari pembuatan video kali ini sendiri itu merupakan sebagai bentuk pemenuhan tugas akhir dari mata kuliah Fisika Dasar 1 Universitas Negeri Padang. Sebelum lanjut ke materi, aku mau memperkenalkan anggota kelompok 1 terlebih dahulu. Yang pertama ada Aditya dengan NIM 210330001. Lalu aku sendiri, lalu selanjutnya adalah Ismi Gustia Adinda dengan NIM 210330018. Lalu yang terakhir adalah Melisa Dwi Putri dengan NIM 210330094. Halo teman-teman semua, jika kita berbicara mengenai dinamika, tentu tidak lepas dengan gerak, di mana dinamika sendiri merupakan ilmu yang mempelajari tentang gerak loh. Bedanya dengan kinematika, dinamika mempelajari penyebab benda tersebut bergerak. Berbicara soal gerak, pasti kita sudah tidak asing lagi dengan hukum Newton yang dirumuskan oleh Bapak Isaac Newton tentunya. Dalam buku karyanya, Newton menjabarkan hukum gravitasi dan 3 hukum gerak yang mendominasi pandangan sains mengenai alam semesta selama 3 abad. Newton berhasil menunjukkan bahwa gerak benda di bumi dan benda-benda luar angkasa lainnya diatur oleh sekumpulan hukum-hukum alam yang sama. Hukum Newton menemukan adanya pengaruh gaya pada suatu benda pada saat benda tersebut bergerak. Nah, hukum Newton menjadi hukum dasar dinamika dengan merumuskan pengaruh gaya terhadap perubahan gerak benda. Rumusan ini lantas dikenal luas sebagai hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Langsung saja kita bahas ketiga hukum Newton tersebut. Oke, pada saat ini kita akan membahas mengenai hukum Newton. Hukum Newton ditemukan oleh seorang ilmuwan yang bernama Sir Isaac Newton. Sir Isaac Newton membagi hukum Newton menjadi 3 bagian, yaitu hukum pertama Newton, hukum kedua Newton, dan hukum ketiga Newton. Hukum pertama Newton berbunyi, jika resultan gaya sama dengan 0, maka benda diam akan tetap diam dan benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap. Berikut contoh penerapan hukum pertama Newton dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ketika kita menaiki sebuah mobil dengan kelajuan yang cukup kencang, tiba-tiba sopir melakukan rem mendadak, dan apa yang terjadi pada tubuh kita? Tubuh kita akan terdorong ke depan untuk mempertahankan posisi. Dan juga ada contoh lainnya seperti ketika kamu dan teman-temanmu mendorong sebuah meja, kamu berada di sebelah kiri dan temanmu berada di sebelah kanan. Justru meja ini malah diam. Maka dapat kita simpulkan jumlah gaya yang kita berikan pada meja tersebut, yaitu gaya yang kamu berikan dan teman-temanmu sama, maka benda tersebut tidak dapat bergerak. Rumus dari hukum pertama Newton ini yaitu sigma F sama dengan 0. Yang kedua, hukum kedua Newton. Hukum kedua Newton ini menjelaskan tentang hubungan antara resultan gaya yang bekerja pada benda dengan massa dan percepatannya. Baiklah, selanjutnya hukum ketiga Newton, di mana ketika suatu benda memberikan gaya terhadap benda yang kedua, maka benda tersebut akan memberikan gaya yang sama besar, tetapi berlawanan arah terhadap benda yang pertama. Secara sistematis dapat dirumuskan F aksi sama dengan min F reaksi. Contoh dari hukum ketiga Newton ini adalah saat seseorang mendorong tembok, maka tembok akan memberikan gaya yang sama besar. Lalu, saat seseorang menggunakan senapan, jika senapan tersebut ditembakkan, maka peluru akan terdorong keluar
dan senapan akan terdorong ke belakang. Selanjutnya, macam-macam gaya. Yang pertama, gaya berat. Gaya berat adalah gaya gravitasi yang bekerja pada suatu benda yang bermassa, di mana jika benda tersebut berada di bumi, maka gaya gravitasi yang bekerja adalah gaya tarik bumi. Gaya berat sendiri dirumuskan W sama dengan M dikali dengan G, di mana W adalah berat dengan satuan Newton, M adalah massa dengan satuan kilogram, dan G sama dengan percepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat. Yang kedua adalah gaya normal. Gaya normal adalah gaya yang bekerja pada suatu bidang yang bersentuhan antara dua permukaan benda, di mana arahnya selalu tegak lurus dengan bidang sentuh benda. Lambang dari gaya normal sendiri adalah N besar, dan satuan internasionalnya adalah kilogram, meter per sekon kuadrat atau Newton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ismi Gustia Adinda dengan NIM 21033018 dari kelompok 1. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang gaya gesek dan gaya tegangan tali. Gaya gesek merupakan gaya yang melawan arah gerak benda. Gaya gesek muncul apabila dua buah benda bersentuhan. Benda-benda yang dimaksud di sini tidak harus berbentuk padat, melainkan dapat pula berbentuk cair ataupun gas. Gaya gesek terbagi menjadi dua. Satu, gaya gesek statis, yaitu ketika benda diam atau mulai bergerak. Kedua, gaya gesek kinetis, yaitu ketika benda bergerak. Contoh soal gaya gesek. Sebuah benda yang masanya 50 kg berada pada bidang datar. Pada benda, gaya yang bekerja 200 Newton mendatar. Berapa percepatan benda tersebut jika bidang kasar dengan koefisien gesek sama dengan 0,3 atau G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat? Penyelesaian. Pada sumbu Y, sigma F sama dengan 0, N dikurang W sama dengan 0, N sama dengan W, N sama dengan M dikali G, N sama dengan 500 N. Pada sumbu X, sigma F sama dengan M dikali A, F dikurang F kali K sama dengan M dikali A. 200 dikurang mu dikali N sama dengan 50 kali A. 200 dikurang 150 sama dengan 50A. 50 sama dengan 50A. A sama dengan 1 meter per sekon kuadrat. Gaya tegangan tali adalah gaya yang bekerja pada tali ketika tali tersebut tegang. Gaya tegangan tali ini bekerja pada ujung-ujung tali karena reaksi gaya luar. Contoh gaya tegangan tali. Pada sebuah hotel, terdapat elevator dengan massa sebesar 600 kg bergerak ke atas atau vertikal dari keadaan diam dengan percepatan 3 meter per sekon kuadrat. Berapakah tegangan tali penarik elevator tersebut jika percepatan gravitasi adalah 10 meter per sekon kuadrat? Penyelesaian. Sigma F sama dengan M dikali A. Elevator bergerak ke atas T dikurang W sama dengan M dikali A. T sama dengan M dikali G ditambah M dikali A. T sama dengan M dikali G tambah A. T sama dengan 600 dikali 10 tambah 3. T sama dengan 7800 Newton. Jadi gaya tegangan tali penarik elevator tersebut adalah 7800 Newton. Terima kasih. Nah, setelah teman-teman melihat video penjelasan mengenai dinamika partikel, nah selanjutnya kita akan membahas latihan yang berkaitan dengan dinamika partikel agar kita semakin menguasai dan memahami materi terkait dinamika, khususnya dinamika partikel. Nah, untuk soal yang pertama, yaitu balok B mengalami dua gaya masing-masing, F1 sebesar 25 Newton dan F2 itu sebesar 20 Newton. Seperti ditunjukkan pada gambar. Nah, pertanyaannya itu adalah hitunglah percepatan dari balok B tersebut. Nah, di dalam gambar kita dapat melihat bahwa untuk F1 sendiri, yaitu gayanya itu ditarik ke sebelah kanan sebesar 25 Newton. Sedangkan untuk F2, dia itu ditarik ke sebelah kiri atas membentuk sudut 60 derajat sebesar 20 Newton. Nah, untuk F2-nya sendiri, kita harus menguraikan dulu terlebih dahulu gaya-gayanya. Maka didapatlah untuk di sumbu Y, kita dapat F2 sin 60 derajat, dan untuk di sumbu X-nya itu adalah F2
cos 60 derajat ke arah kiri. Sesuai dengan hukum kedua Newton bahwa balok tersebut bergerak pada sumbu X. Artinya di sigma F sendiri yang akan kita uraikan adalah di sumbu X. Nah, gaya-gaya yang bekerja pada sumbu X ada dua, yaitu F1 dan juga F2 cos 60 derajat. Maka kita dapat tuliskan bahwa F1 dikurang F2 cos 60 derajat sama dengan M dikali A. Nah, karena nilai-nilai sudah diketahui pada soal, kita tinggal mensubstitusikan saja ke dalam persamaan. Maka didapatlah 25 dikurang 20 cos 60 derajat sama dengan 2A. Nah, seperti kita ketahui bahwa cos 60 derajat itu sama dengan setengah atau 0,5. Maka didapat 25 dikurang 20 dikali 0,5 sama dengan 2A. Maka percepatan dapat kita peroleh sama dengan 7,5 meter per second kuadrat. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2, yaitu beban yang beratnya 50 Newton itu tergantung pada dua tali seperti yang ditunjukkan pada gambar. Diketahui pada soal sin 37 derajat itu sama dengan 0,6. Tentukan besar gaya tegangan tali T1 dan T2. Nah, pada soal sudah diberikan ilustrasi gambar yang akan kita cari. Nah, sebelum itu, kita dapat simpulkan juga pada soal ini bahwa benda tersebut tidak mengalami pergerakan, artinya nanti sigma F sama dengan 0. Nah, terlebih dahulu kita meninjau tali secara umum. Dapat kita rumuskan sigma F sama dengan 0, maka dapat kita tuliskan lagi T sama dengan W, dan W diketahui 50 Newton pada soal, sehingga T kita sama dengan 50 Newton juga. Nah, setelah kita meninjau tegangan tali secara umum, nah sekarang kita meninjau cabang-cabang dari tali tersebut. Nah, dapat kita ketahui berdasarkan gambar, kita peroleh bahwa ada tegangan tali T1 dan tegangan tali T2. Jika kita uraikan, dapat kita peroleh bahwa T1 untuk di sumbu X itu adalah T1 cos 37 derajat, sedangkan untuk di sumbu Y-nya itu kita peroleh T1 sin 37 derajat. Nah, untuk T2 sendiri kita peroleh untuk di sumbu X adalah T2 sin 53 derajat, dan untuk di sumbu Y adalah T2 cos 53 derajat. Setelah kita mencari uraian masing-masing dari T1 dan T2, maka kita akan masuk ke persamaannya. Nah, untuk arah mendatar atau sigma Fx kita sama dengan 0 karena benda tidak bergerak. Nah, yang berada di sumbu X kita anggap T2 bernilai positif dan T1 bernilai negatif. Maka kita peroleh T2X dikurang T1X sama dengan 0. Nah, kita substitusikan T2X kita adalah T2 cos 53 derajat, dan untuk T1 adalah T1 cos 37 derajat. Maka kita peroleh T1 0,75 T2. Nah, untuk arah vertikal juga seperti itu. Karena benda tidak bergerak, maka sigma F kita sama dengan 0. Kita peroleh T1Y ditambah T2Y dikurang T. T tadi adalah T yang kita dapat secara umum tadi, sama dengan 0. Kita substitusikan T1 sin 37 derajat ditambah T2 sin 53 derajat dikurang 50. Lalu kita substitusikan T1 yang kita dapat tadi ke dalam persamaan, sehingga didapatlah 0,75 T2 dikali 0,6 ditambah T2 dikali 0,8 dikurang 50 sama dengan 0. T2 sama dengan 50 per 1,25, sehingga T2 kita peroleh 40 Newton. Nah, berdasarkan persamaan sebelumnya dapat kita cari T1 sama dengan 0,75 dikali 40, sehingga kita dapat peroleh T1 sebesar 30 Newton.